Di proksimal itu tuh ada dia punya nama Henle. Oke, lengkung Henle. Lengkung Henle masih terjadi penyerapan kembali. Oke, nah lengkung Henle itu ada dua bagian. Ada yang turun descending, ada yang naik ascending. Oke, kalau misalnya kalian sering tuh nonton apa sih dulu film apa Descending of the Sun, tahu nggak Descending of the Sun? Nah itu film tuh kayak karena kayak anak Tuhan terus baru turun kan, terus kayak perang-perang tembak-tembak tentara-tentara sama juga. Ini descending kenapa? Karena turun. Ascending kenapa bilang ascending? Karena dia naik. Oke, biasa tuh yang ascending, nah ya itu kayak bentuknya tuh lebih gede daripada yang descending. Descending itu yang lebih tipis. Oke, ya. Kenapa? Mungkin maybe karena di tekanan kali ya. Kalau misalnya lebih kecil tuh tekanan lebih gede, ya jadi bisa gampang ngedorong. I don't know. Ya, coba tanya ke guru fisika. Oke, ya. Lihat descending turun, ascending naik. Di descending, nah itu masih terjadi penyerapan kembali. Apa yang diserap? Kita lihat ada warna blue, biru-biru masih air. Kalau mau naik apa? Ion-ion masih diserap lagi. Oke, kebanyakan yang turun tuh air yang diserap. Kalau yang naik tuh ion-ion yang diserap. Tapi nah ini hanya sebagai simulasi ya, nggak selalu gitu juga. Biasanya tuh mereka tuh bareng-bareng. Tapi mungkin di sini dicontohin yang mayoritas aja. Air sama apa sih namanya? Putih-putih itu white-white. Oke, ion-ion diserap kembali. Setelah dari dari kita punya apa ini lengkung Henle, masuklah kita ke tubulus contortus yang far away, distance. Oke, Bapak ulang lagi nak biar kelihatan keren. Next, oke. Oh ya, itu lengkung Henle. Next, oke lihat. Nah, paling jauh, oke, distal. Di distal masih terjadi penyerapan, iya, masih terjadi penyerapan kembali. Nah, tetapi apa yang diserap udah kebanyakan. Yang diserap kembali itu adalah apa? Adalah air. Oke, nah zat yang paling banyak diserap itu adalah air. Perhatikan. Penyerapan kembali yang terjadi pada kita punya glomerulus, pada kita punya nefron. Oke, glomerulus itu adalah satu bagian dari nefron. Kita punya nefron itu paling banyak yang diserap itu adalah air dan garam. Saya sebutkan ada air dan ion-ion. Ya di buku itu dibilang NaCl harusnya. Nah, ya NaCl itu adalah NaCl yang udah bergabung. Ya, tapi kalau di buku itu ion Na+, ion Cl-. Itu banyak banget yang diserap. Ya, itu secara umum. Oke, nanti kita akan belajar secara detail ini seperti apa nanti di video berikut. Ujung-ujungnya setelah semua proses ini sudah berjalan, oke, kita lihat ya, proses ini udah berjalan, semua proses penyerapan kembali udah terjadi, oke. Setelah penyerapan kembali udah terjadi, terus akan kemana? Mereka tuh akan kumpulin kemana? Ke satu bagian. Ini lihat yang paling gede setelah distal, ya distalkan ini. Nah, ini itu ada bagian yang kita kenal dengan tubulus pengumpul atau tubulus augmentasi. Ya, kenapa augmented? Nah, augmented mungkin karena nancep kali ya, nefronnya nanti Bapak akan jelasin. Oh iya, satu bagian lagi Bapak lupa. Nama-nama urin yang diproses pada kita punya jaringan nefron. Yang pertama, yang urin yang paling pertama kali difiltrasi di kita punya renal corpuscle, glomerulus ya. Yang paling awal banget lewat di sini. Ini kita kenal dengan urin primer. Yaitu urin yang fresh banget baru keluar dari kita punya glomerulus, namanya urin primer. Oke, terus kedua, setelah dia mengalami proses di kita punya tubulus, proksimal, di Henle, distal, urin hasil dari kita punya tubulus, dari PHD, kita punya PHD itu kita kenal dengan namanya urin sekunder. Oke, urin sekunder. Setelah dia udah jadi urin sekunder, nanti urin sekunder ini akan masuk ke kita punya tubulus augmentasi atau tubulus pengumpul. Tubulus pengumpul, setelah semua masuk ke tubulus pengumpul, di tubulus pengumpul itulah baru terbentuk kita punya urin sejati. Urin sejati yang memang urin fix, yang sudah nggak akan terjadi reabsorpsi lagi, yang siap untuk dibuang.
Bapak ulangi lagi, Bapak review. Renal corpuscle ya, ngasilin urin primer. Oke, tubulus, oke, PhD, ngasilin urin sekunder. Setelah hasil dari tubulus dikumpul ke augmentasi ya, menjadi urin sejati yang siap untuk dibuang. Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ini 1, 2, 3. Ada 3 sistem nefron. Oke, nah, 3 sistem nefron di sini. Ini kasih contoh 3. Nah, dan semua mereka punya hasil akan ngumpul di sini nih, yang garis gede ini. Namanya apa? Namanya tubulus pengumpul. Kenapa dia ngumpul? Pengumpul karena dia ngumpulin tuh dari berbagai jenis nefron. 1, 2, 3. Ini dikasih contoh cuma 3. Mungkin tuh ada ratusan, ribuan, ratus ribuan mungkin yang tubulus pengumpul ini ngumpulin ya. Ibarat tuh tubulus pengumpul ini kayak bapak sampah ya. Abang-abang yang bisa pagi-pagi tuh ngangkut sampah di rumah ya, kita harus baik terima kasih sama mereka. Oke, kalau nggak ada mereka tuh kita hidup di sampah-sampah ya. Ya, di tubulus pengumpul ngumpulin sisa-sisa urin sejati, sisa urin-urin dari semua nefron, terbentuknya urin sejati. Baru dari tubulus pengumpul akan diapakan? Ya, dari semua tubulus pengumpul yang ada di korteks, lihat nefron itu ada di korteks ya. Tubulus pengumpul nanti akan dibawa ke piramid di area medula. Ya, udah terbentuklah urin-urin, kemudian akan dibawa kemana? Pelvis. Dari pelvis akan diteruskan ke ureter, ya, ureter. Kemudian ujung-ujungnya dari ureter akan diteruskan ke kandung kemih, ditampung, baru diteruskan kita punya uretra. Oke, nanti Bapak akan jelasin secara detail lagi yang di bagian nefron itu ya, karena biasa tuh soal-soal keluar dari situ. Oke, Bapak ulangi lagi, Bapak kita review singkat. Ya, kita akan review, oke. Mungkin sekarang Bapak review materi ya. Next time mungkin Bapak bisa review produk, oke. Kalau misalnya udah ada yang endorse, ya, kita bikin boleh sama-sama review. Tapi untuk sekarang Bapak review dulu dia punya materi, oke. Lihat posisi tubuh, oke. Kita punya ini urinary system, kita punya organ, ada ginjal, ureter, kandung kemih, sama uretra. Oke, proses apa yang terjadi? Lihat kita close up di kita punya kandung kemih di sini, di area di sini ternyata tuh ada pembuluh yang masuk ke sini. Pembuluh apa? Pembuluh arteri sama vena. Renal arteri, vein, vena, arteri, ginjal. Oke, terus kalau misalnya Bapak cross section, lihat cross section ini ya. Ini tuh ada cross section kita punya ginjal. Ginjal itu terdiri dari beberapa lapisan. Oke, 3 lapisan utama. 3 lapisan utama ginjal. Yaitu pertama adalah lapisan paling luar, kita kenal sebagai renal kapsul. Oke, terus kemudian lapisan di bawah renal kapsul itu kita kenal dengan namanya renal cortex. Harus kalian tahu, glomerulus nefron banyak yang ada di situ. Disitulah tempat kita punya nefron. Bukan cuma nefron doang, bukan cuma di situ doang, ada beberapa bagian yang di medula. Ya, tapi mostly di kita punya cortex di sini, nefron, terus bagian medula itu middle. Oke, middle. Kalau kalian pernah dengar Middle East ya, Middle East kan middle tengah, East timur, Middle East timur tengah. Kalau di sini kayak medula, middle, renal medula. Oh, mungkin ini nih. Nah, piramid kan di timur tengah sana ada piramid kan. Mungkin itu namanya kayak dibilang tuh, makanya dibilang medula ya, middle. Biar mungkin kayak Middle East. Itulah ya. Oke. Renal medula middle, oke. Yang ada organ-organnya, nama middle ini area yang terdapat piramid. Disitulah yang nanti akan dikumpulkan. Dia punya urin dari korteks ini, area korteks dikumpulkan oleh tubulus pengumpul nanti. Urin-urin terbentuk dari piramid kemudian dia akan masuk ke kita punya pelvis, oke. Dan pelvis baru akan diteruskan. Oke, kita secara lebih dalam lagi, kita akan zoom ke korteks. Di kita punya korteks, bukan cuma korteks doang namanya. Itu sebagainya ada medula. Korteks nanti kita akan lebih detail lagi di situ. Kita punya korteks tuh banyak nefron di situ. Oke, nah, banyak nefron di kita punya korteks, banyak sebagian juga di medula. Nanti
kita lihat nanti ya, ada sekitar 800.000 sampai 1,5 juta nefron di kita punya korteks. Oke. Terus di setiap nefron itu kalau kita zoom, kita juga lihat nefron itu semua entangle. Apa sih entangle? Itulah ya. Kalian tahu entangle, cari sendiri di internet itu. Bersama dengan kapiler darah. Kapiler darah di sini ada arteri sama V. Nah, perhatikan fungsi vena ini ngapain? Nanti Bapak jelasin belakangan aja ya. Vena itu tuh ngumpul kita punya sisa-sisa zat metabolisme ya. Yang di sini tuh yang arteri itu yang menjadi penyaringan yang nanti akan dipakai di glomerulus. Kita zoom lagi, kita punya ini kita punya sistem nefron. Nefron itu ada 4 bagian. Aturan sih biasa di buku-buku 5 tuh mereka karena mereka pakai tuh tubulus pengumpul ya. Tapi di sini ditunjukin cuma 4 doang. Ada renal corpuscle ya, itu kita bisa sebut glomerulus yang di dalamnya yang terdapat di dalam capsula Bowman, ini yang penutupnya. Ada PhD, proximal, Henle, distal. Oke, proximal ya, karena mungkin ya itulah ya. Macpro. Oke, Henle karena penemu Pak Henle. Distal mungkin karena jauh, paling terakhir distance. Oke, jarak yang jauh. Oke, far away. Oke, PhD, proximal, Henle, distal. Oke, next baru kita lihat. Ini dia punya proses. Kita lihat dia punya nefron itu yang masih bersama-sama dengan kapiler. Kita zoom renal corpuscle. Di sini tuh ada glomerulus. Ya, glomerulus yang di dalamnya dibungkus oleh kapsula Bowman. Glomerulus itu pada saat dia punya bagian terdiri dari 2 bagian, yaitu arteriola afferent yang masuk sama efferent yang keluar. Perhatikan, glomerulus itu semua tuh terdiri dari arteri doang, nggak ada vena di sini, arteri doang. Arteri masuk, arteri keluar. Arteri masuk yang afferent tuh membawa zat yang nggak dipakai, dikeluarin ke kita punya tubulus, baru dia kembali lagi kita punya aliran darah. Oke, next di tubulus contortus proximal. Oke, nah di contortus proximal terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Yang diserap kembali apaan? Itu adalah air sama garam. Tapi selain air sama garam atau air sama ion-ion itu diserap kembali, ya. Ada juga zat-zat yang dari kita punya kapiler darah itu yang sisa-sisa residu, sisa-sisa obat-obatan tuh masuk lagi ke dalam kita punya sistem tubulus. Oke, masuk kita punya ke dalam sistem tubulus, dia masuk lagi untuk kemudian dibuang. Oke, fales lengkung Henle. Oke, jadi kita punya lengkung Henle terjadi penyerapan kembali juga. Yang diserap apa? Yang turun, yang lebih tipis kebanyakan. Yang diserap kembali itu adalah water. Yang naik, yang diserap kembali itu adalah ion-ion. Ya, salah contoh mereka kasih contoh di sini adalah sodium. Itu diserap kembali. Ada tahu nah, penyerapan kembali kebanyakan tuh kalau kita punya buku-buku pasti ditulis pasti ditulis selalu water sama ion-ion, water sama sodium. Tapi sebenarnya ada banyak, nanti kita lebih detail lagi. Oke. Kemudian tuh ada distal. Oke, distal distance far away ya. Area tubulus paling terakhir. Masih terjadi penyerapan? Ya, masih terjadi penyerapan. Cuman paling banyak penyerapan itu yang diserap itu adalah air. Oke, tapi bukan cuma air sih nah ya. Ini tuh ada juga ion-ion, tapi nanti kita akan bahas lebih lengkap. Ya. Kita bahas lebih dalam lagi. Oke, setelah prosesnya itu terjadi, ya. Oke, lihat terbentuk lagi kita punya urin. Tuh Bapak lupa. Oke, udah ya, udah terbentuk semua. Masuklah dia tubulus augmentasi, tubulus pengumpul. Oke, tubulus pengumpul di sini. Lihat areanya. Hasil urin yang dihasilkan setelah di glomerulus itu adalah urin primer. Hasil urin yang dihasilkan setelah proses di tubulus di sini adalah urin sekunder. Dan urin yang sudah dihasilkan di tubulus pengumpul itu yang kita kenal dengan namanya urin sejati. Yang urin sudah tidak akan direabsorpsi lagi, yang sudah akan siap dibuang. Oke, kalian kencingkan lah istilahnya. Oke,
Setelah itu prosesnya terjadi, oke, ya, cross section of the kidney. Ini pipis, 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 terbentuk semua di sini pipis, 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 pipis sejati. Oke, area piramid, 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 piramid. Oke, piramid kemudian menuju kita punya pelvis, ya. Yang kayak, kalau dulu bapak di sekolah tuh ajaran tuh mirip tuh kayak seperti corong dia punya bentuk ya, karena mungkin karena segitiga begini, ya, kayak trompet. Pelvis, dari pelvis dia masuk ke ureter. Oke, dari ureter itu diteruskan kemana? Ureter ke kandung kemih terus ditampung. Oke, ditampung, setelah udah penuh baru dikeluarkan melalui uretra. Oke, baru kita lihat urine formation-nya. Oke, look at this. Look, itu ya, lihat tuh pipisnya ya. Oke, kita lihat lagi ya, dia akan pipis seperti apa. Lihat ya tuh. Oke, kita lihat dia punya proses dulu ya. Let's see the process first. Oke, lihat. Ini tuh zat-zat yang udah nggak kepake. Dari, salah. Dari atas dulu ya. Dari ginjal. Lihat kan. Pipis turun. Oke. Kita turun. Boleh lagi ya. Oke, kita turun. Lihat. Kalian lihat tuh kita punya kandung kemih itu kembang kempis. Kenapa? Karena dia punya tergantung. Dia kan nampung. Oke, lihat di sini. Ya. Awalnya tuh dia nampung gede. Udah penuh tuh dia keluarin. Dia kempis. Ya. Nampung. Ya. Terus dia keluarin kecil. Oh my god. Oke, that's a day. Oke. Lihat. Ya. Nah, itulah dia punya proses sehingga jadi kita punya urin bisa terbentuk secara sempurna. Oke, nah, Bapak harap ini semoga bisa membantu. Oke, kan tuh bisa nanti ini kayak bisa santai-santai, nggak perlu kerja ya, nggak perlu datang sekolah, nggak perlu pakai seragam. Oke, walaupun belum mandi, pasang headset ya, itu bisa langsung tonton dan dipahami. Oke, udah ada virus-virus nih. Oke, setelah ini Bapak akan nanti jelasin secara lebih detail lagi dia punya proses. Nanti kalian tunggu di video berikutnya. Oke guys, thank you guys semuanya guys. Inilah akhir video kita guys. Oke, kalau misalnya kalian suka tolong komen like di bawah ini guys. Terus jangan lupa dicentang kita punya tombol lonceng guys ya. Jangan lupa guys. Oke. Terus jangan lupa kalian untuk comment, like, and subscribe. Oke, sip. Thank you. Bye-bye. Ini kasih stop bagaimana ini?